Bagi setiap kita yang hadir pagi hari ini, walaupun di luar keadaannya cuaca sedang hujan, tetapi saya percaya pagi hari ini hati kita tetap bersuka cita untuk datang beribadah kepada Tuhan, amin. Semua yang bersuka cita dalam Tuhan, mari lambaikan tangannya tinggi-tinggi dong, sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, amin. Sebelumnya saya mau sapa dulu Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya ketika kita mengatakan bahwa kabar kita luar biasa, bukan berarti hidup kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, bukan berarti hidup kita bebas dari pergumulan, tetapi ketika kita mengatakan dengan iman bahwa kabar kita luar biasa, itu berarti kita percaya bahwa apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, tetapi Tuhan Yesus yang luar biasa akan selalu menyertai kita, memberkati kita juga dengan luar biasa, amin. Semua yang sepakat saya undang untuk kita semua bangkit berdiri pagi hari ini. Walaupun di luar hujan, suasana dingin, tetapi mari tetap berikan kehangatan satu dengan yang lain. Kasih senyum, tengok kiri kanan depan belakang kita. Kita mau katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan pagi hari ini mari kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, di mana beberapa hari lagi ke depan kita akan menyambut kehadiran Juru Selamat kita yang agung, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal. Siapa dia Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita angkat sembah kita di hadapan. Kita mau menyambut Dia Sang Raja yang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan di sepanjang kehidupan kita. Sembah sembah dan puji Dia, sembah, puji Dia, haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang kedua tanganmu katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Engkau yang menyambut Tuhan dengan sungguh katakan sembah, puji Dia, haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita yang dahsyat. Haleluya Yesus. Mari bawa setiap penyembahan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau katakan haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berita sukacita yang boleh kami terima Tuhan. Bahwa Engkau segera hadir bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau telah lahir bagi setiap hati kami Bapa. Pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Untuk menyambut kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus-Mu mengelawat setiap kami Bapa. Biarlah pagi hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertata di setiap puji-pujian anak-Mu pada pagi hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Sende shekera batak harala barala 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 bayase.
Namata karala barala 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 bashi. Namata karala barala 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 bayase. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau ajaib, kasih-Mu sempurna Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji bagi-Mu, segala nyanyian bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bawa setiap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Naikkan setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Namata karala barala 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 bayasa. Sende shekera bata karala barala 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 bashi. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, biar Kau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan, sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan Yesus, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah
Jemaat sendiri katakan dengan iman pujian ini. Sembah dan puji nui tatamu. kami menyembahmu. Sembah dan puji nui tatamu. Katakan sembah. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan sungguh di hadapan Tuhan katakan sembah nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus kita. Raja kita yang mulia, Raja damai. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengimani pujian ini Tuhan. Bahwa sepanjang kehidupan kami mau terus menyembah-Mu Bapa. Kami mau terus memuja Engkau Tuhan, mengagumi Engkau Tuhan. Sebab begitu luar biasanya kasih-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan di minggu-minggu Advent ini Tuhan. Di mana beberapa hari ke depan Tuhan, Engkau akan hadir sebagai putra Natal yang kudus bagi setiap kami. Dan ketika Engkau datang ke dunia ini Tuhan, Engkau membawa misi yang luar biasa bagi kami. Yaitu menjadi juru selamat kami. Yang akan menebus setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Sehingga kami boleh Engkau layakkan Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan oleh sebab itu inilah yang menjadi kabar sukacita terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan sebagai umat percaya. Bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Yang hadir di dalam kehidupan kami. Yang menjadi Immanuel. Yang selalu menyertai kami apapun keadaan kami. Apapun kondisi yang kami hadapi. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kesulitan itu ada, pergumulan itu ada, tetapi bersama dengan Tuhan kami boleh cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan kami boleh melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang baru. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami Tuhan membawa segenap hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Hadirlah di tengah kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya kami persembahkan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu. Agar apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang saat ini mungkin dalam perjalanan, sertai mereka tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan tanpa kurang satu apapun. Berkati ibadah ini Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat yang berniat mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini. Satu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bela kita yang siap menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Kita semua katakan, amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini saya sekali lagi mau menyapa, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, masih semangat di dalam Tuhan, amin. Amin. Luar biasa pemusik kita juga semangat pagi hari ini dan jemaatnya juga pasti tidak kalah semangat untuk memuji Tuhan, amin. Sekali lagi mari kita memuji Tuhan pagi hari ini dengan semangat. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Haleluya.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari semuanya pagi hari katakan, glory, glory bagi Sang Raja. Ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu Saudara sebentar, seperti kita sedang bersuka cita, amin, tapi masih belum bersemangat. Pagi ini lebih semangat lagi, siap menyanyi buat Tuhan, amin. Yang siap katakan bersama-sama dengan saya, kita nyanyi glory bersama-sama. Haleluya. Berikan tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan mari serukan. Mari serukan, hei hei serukan, hei hei bagi Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, glory bagi Sang Raja. Mari serukan, hei hei serukan, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Sang penebus kita yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi mana suaranya? Semua yang bersuka cita pagi hari katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Nya. Mari sebelumnya kita mau naikkan satu pujian, di mana kita mengimani bahwa hanya di dalam naungan Tuhan saja kita boleh merasa aman. Hanya di dalam naungan sayap Tuhan kita boleh terbang tinggi, mengatasi setiap badai hidup, mengatasi setiap pergumulan tantangan di dalam hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita ulangi pujian ini, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali bangkit berdiri. Mari dengan iman dan keyakinan penuh di hadapan Tuhan, kita naikkan kembali pujian ini. Mari kita pegang teguh janji firman Tuhan bahwa Ia selalu beserta dengan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. biar di setiap langkah ku percaya, di setiap langkah ku percaya. Angkat tanganmu, katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi. Amin Tuhan. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin Bapa. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagi kami. dan perlindungan bagi. Mari jemaat dengan iman nyanyikan pujian ini, katakan. Pertolonganku Di tengah maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup
katakan pertolonganku. Di tempat kami angkat tangan kami Tuhan. Tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus kita yang baik. Kepada hambanya akan memberitakan firman Tuhan, dipersilakan. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya dari Engkau Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, Engkau melihat kami ya Tuhan, Engkau memandang hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami dihiasi dengan sesuatu yang terbaik yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Di hari Natal ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Hidup kami, jiwa, roh, tubuh kami hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap umat-Mu yang hadir saat pagi hari ini Bapa. Biar Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Apabila ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu pikiran kami ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menguasai seluruh hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam, puji nama Tuhan. Saat ini kita merayakan Natal bersama-sama. Bapak Ibu, dalam merayakan Natal kita berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik ya. Baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan, bagi gereja kita, bagi sahabat-sahabat, dan juga yang kita kenal yang bertalian dengan usaha dan pekerjaan kita. Di dalam hal ini, kita harus juga terlintas dalam hati dan pikiran kita, bagaimanakah kita bisa memberi yang terbaik bagi Yesus Kristus. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua, Dia telah hadir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-1. Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita semua, Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Natal berarti kita memberi yang terbaik bagi Yesus Kristus. Kita dapat memetik pelajaran dari Maria. Ya, Maria memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Dalam hal ini Maria mengandung Tuhan Yesus. Dalam hal ini Maria siap menanggung resiko karena pemberian yang terbaik yang daripada Allah itu. Mengapa mengandung resiko? Karena dia belum bersuami, ya. Statusnya masih tunangan, ya. Belum menikah, tetapi sudah mengandung. Ya, dalam hal ini lingkungan akan mengecapnya sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu aib. Di dalam hal ini Maria berani menanggung resiko, memberikan yang terbaik bagi Allah. Sehingga dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus bagi kita adalah yang terbaik, kado yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap orang harus siap menanggung resiko di dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa belajar dari kehidupan Maria. Dia tetap memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus, ya. Dalam hal ini dia mau berani mengandung, berani mau mengambil resikonya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yusuf sebagai tunangan Maria, Yusuf juga memberikan yang terbaik bagi Yesus. Bagaimana Yusuf bisa memberikan yang terbaik bagi Yesus? Dalam hal ini Yusuf bersedia menerima Maria ada sebagai persembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Kalau seandainya Yusuf tidak menerima Maria, dalam hal ini berarti Yusuf tidak memberikan hal yang terbaik bagi Allah. Dalam hal ini juga Yusuf dalam pemberian yang terbaik bagi Allah, bagi Yesus Kristus, dia tetap menjaga nama baik Maria. Ya, di dalam Matius pasal 1 ayat 19, saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yusuf menerima Maria sebagai persembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Dan juga Yusuf mau menjaga nama baik, ya, merupakan persembahan yang terbaik dari Yusuf. Menjaga nama baik Maria, ya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nama baik sangat penting. Oleh sebab itu harus kita jaga. Nama baik adalah harta yang termahal yang Tuhan berikan bagi kita semua. Di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, di Amsal 21, dalam Amsal 22 ayat 1, bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Sebagaimanapun besar kekayaan orang tersebut, ya, jika dihasilkan dari hasil korupsi dan sebagainya dengan cara hal-hal yang tidak baik, itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi bagaimanapun keberadaan kita pada saat ini, apapun yang kita miliki, biarlah kita tetap menjaga nama baik kita di hadapan Tuhan. Dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Seberapapun banyak emas yang kita miliki, perak yang kita miliki, kalau kita tidak dikasih orang, ya, itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita satu dengan yang lainnya saling mengasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama baik ada sebagai persyaratan kita untuk melayani Tuhan, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 7, hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ternyata orang-orang yang rindu mau melayani Tuhan itu harus dimulai dari nama baik
bukan hanya di jemaat ya. Ya, tetapi di luar jemaat itu yang terpenting. Ya, karena orang melihat keberadaan kita, melihat perkataan kita apakah baik atau tidak. Melihat sikap hidup kita, melihat segala perbuatan hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam hal ini bukan saja nama baik yang kita perlukan di dalam hidup ini, yang harus kita lakukan, tetapi seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Persembahkanlah tubuh kita, jiwa dan roh kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Roma pasal 12 ayat 1, biar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di hari Natal ini kita menghiasi ya pohon Natal, menghiasi dinding-dinding gereja. Itu adalah sesuatu yang baik ya. Biar diri kita dihiasi terus dengan kasih Tuhan ya. Biar diri kita tetap dihiasi dengan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam hal ini kita mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui apa yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, orang Majus dari timur, mereka memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus, ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus bukan saat Tuhan Yesus masih bayi, ya, karena perjalanannya sangat jauh, ya. Dalam hal ini, orang Majus memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus melalui apa yang mereka miliki, yaitu pengetahuan dan talentanya, ya. Pengetahuan mengenai perbintangan, sebuah petunjuk, ya, untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu perlu iman dan pengetahuan yang daripada Allah, pengenalan akan Tuhan itu sangat-sangat diperlukan bagi kita semua yang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu merupakan sebuah persembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Sebab itu perlu kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya. Dan juga jika kita tidak mengerti isi maksud firman Tuhan tersebut, kita bisa tanya kepada saudara-saudara kita yang mengerti. Supaya apa? Supaya hidup kita dihiasi dengan sesuatu yang baik, yaitu pengetahuan firman Tuhan. Dan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, kita persembahkan bagi nama Tuhan. Ya, talenta untuk melayani Tuhan. Biar kita persembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Harta yang dimiliki oleh orang Majus, selain pengetahuan dan talenta, yaitu mereka memiliki emas, kemenyan, dan mur, dipersembahkan bagi Tuhan. Juga harta yang dimiliki oleh orang Majus, apalagi hati yang mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11, saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 2 ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, itulah harta yang terbaik. Penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita berikan dengan ketulusan hati kita. Bukan hanya di hari Natal, di bulan Desember ini, tetapi di setiap hari kita. Itu merupakan hari Natal, di mana Tuhan hadir. Tuhan lahir di hati kita semua, supaya hidup kita dihiasi dengan sesuatu yang indah. Ya, seperti ruangan gereja-gereja menghiasi dengan sesuatu perhiasan yang indah-indah. Terlebih juga batin kita, ya, harus dihiasi dengan sesuatu yang indah melalui firman Tuhan, melalui ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Sebab itu, biarlah kita semua hidup kita dihiasi dengan sesuatu yang indah melalui sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau
yang Tuhan kehendaki bagi umat Tuhan di tempat ini. Juga hal yang selanjutnya itu para gembala juga memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Ya, ketika para gembala itu mendengar kabar baik dari malaikat Gabriel, ya, apa yang dilakukan oleh para gembala tersebut, mereka segera, ya, menjumpai bayi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang pertama kali menjumpai bayi Yesus Kristus adalah para gembala-gembala. Di dalam hal ini yang terbaik dari para gembala adalah ketaatan mereka. Ketaatan mereka kepada perintah Allah melalui malaikat Tuhan. Ya, ketika malaikat Tuhan sudah sampaikan berita kabar baik tersebut, kabar sukacita, para gembala tersebut langsung segera berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus Kristus. Itulah persembahan yang terbaik yang dilakukan oleh para gembala. Walaupun dia tidak memiliki harta, tetapi melalui ketaatan hatinya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah hati kita tetap mentaati Tuhan. Karena yang terbaik dari segala bentuk korban lainnya. Jadi hal yang terbaik itu hati kita yang mau taat kepada Tuhan sebagai korban yang terbaik dari segala korban yang lainnya. Ya, daripada korban sembelihan dan korban yang lainnya. Itu adalah hati kita yang kita persembahkan bagi Tuhan saja. Hati yang taat berarti hati yang mau dengar-dengaran, ya, akan perintah Tuhan dalam segenap hidup kita, biar kita tetap dihiasi oleh sesuatu yang indah. Janganlah hidup kita dihiasi dengan sesuatu yang tidak indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biar pribadi lepas pribadi, hiasilah hidup kita dengan sesuatu yang membangun, bukan menghiasi hidup kita dengan sesuatu yang menghancurkan diri kita. Ya, yang bisa menghancurkan itu kuasa iblis. Ya, sebab itu jangan buka kesempatan kepada iblis, kuasa jahat, untuk menghiasi hidup kita dengan sesuatu yang buruk. Itu dengan kesempatan-kesempatan yang tidak baik, jangan kita raih. Tetapi kesempatan-kesempatan yang baik, kesempatan-kesempatan yang indah, itulah yang perlu kita jangkau. Itu adalah sesuatu yang bersifat kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, di hari Natal ini, biarlah hidup kita tetap dihiasi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan dihiasi oleh sesuatu yang menghancurkan, yaitu akar pahit, ya, kebencian, iri hati, dengki, dan kemarahan. Itu adalah sesuatu yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Tetapi biarlah kita dihiasi di hari Natal ini dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dan penyertaannya bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita. Ini aku Tuhan, semua milikku, kupersembahkan bagi Tuhan seluruh hidup kita. Tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sungguh benar-benar meyakini ya Tuhan, bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sebab itu kami tetap memberi yang terbaik ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah datang ke dalam dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kami boleh merayakan Natal karena kehadiran-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan, Natal tidak akan ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah hadir bagi dunia, bagi seisi umat manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini aku Tuhan, semua milik-Mu. Haleluya Yesus. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu yang kan datang, hasrat dan harap
semua serahkan dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan Yesus. Persembahkan hidup kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Persembahkan hidup kami Tuhan bagimu Yesus. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Sebab itu Tuhan, biarlah perkataan-Mu jadi dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami adalah sebagai hamba Tuhan ya Bapa. Yang kami mau tetap taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menghiasi diri kami ya Tuhan dengan sesuatu yang bersifat kekal ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menghiasi diri kami dengan sifat-sifat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sifat ilahi ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami telah memiliki kodrat ilahi dalam hidup kami ya Tuhan. Benih ilahi yang ada dalam diri kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus, kami mau tetap hidup di dalam Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tetap menghiasi diri kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dengan sesuatu yang indah di mata Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Mungkin perkataan kami menghancurkan diri kami ya Tuhan. Perkataan yang tidak membangun ya Tuhan. Perkataan yang menyakiti satu dengan yang lain ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan perkataan kami hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kami mempersembahkan pikiran kami hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kami mempersembahkan sikap hidup kami dan perbuatan kami ya Tuhan hanya Engkau saja Bapa. Engkau yang melihat sikap hati kami yang terdalam ya Bapa. Biar Tuhan yang menyelidiki batin kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di hari Natal ini Tuhan, kami tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ya Tuhan untuk kami menghiasi hidup kami dengan sesuatu yang bernilai positif di hadapan Engkau ya Tuhan. Dengan sesuatu yang terbaik ya Tuhan bagi Engkau saja ya Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan kiranya itu terus menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk kita boleh menyambut Natal tahun ini dengan hati yang siap untuk diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pelaksanaan Natal Anak Betel Indonesia Rangkas Bitung atau Sekolah Minggu. Natal akan dilakukan secara virtual atau online, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020, waktunya dari pukul 9 sampai dengan selesai. Dan rencananya hari ini beberapa kakak sekolah minggu akan mengunjungi anak-anak sekolah minggu untuk membagikan undangan tersebut.
Dan untuk pengumuman selanjutnya yaitu mengenai bazar. Sepulang dari ibadah kita pagi hari ini akan ada bazar makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat nanti boleh mengisi lembaran yang sudah diletakkan di tempat duduk masing-masing untuk diisi, kemudian nanti akan diberikan kepada petugas di depan. Di sana nanti ada Ibu Maria, ada Ibu Tini dan juga Ibu Marlina yang siap untuk menerima lembaran ataupun pesanan bazar tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengumuman dari pelaksanaan ibadah Natal Jemaat GB Rangkas Bitung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar melalui sistem, ibadah akan dilakukan secara 2 sesi. Ibadah sesi pertama yaitu tanggal 24 Desember pukul 4 atau 16 sampai dengan pukul 18. Kemudian ibadah sesi kedua dilaksanakan tanggal 24 Desember pukul 18.30 sampai dengan 20.30. Dan kuota yang diperbolehkan oleh peraturan Bupati yaitu hanya 30 orang per sesi. Jadi bagi jemaat yang mungkin kemarin mencoba untuk mendaftar tetapi tidak bisa, itu memang sudah disesuaikan dengan peraturan Bupati, bukan karena jemaat ataupun gereja yang menentukan aturan tersebut, tetapi memang kita harus tunduk kepada peraturan daerah yang berlaku. Jadi sudah ada nama-namanya dan pengumuman dari Ketua Panitia Natal bahwa pendaftaran sudah ditutup. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang namanya sudah terdaftar dan sudah diinformasikan di WA grup jemaat, harap hadir sesuai dengan sesinya masing-masing, baik ibadah sesi pertama maupun sesi kedua. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah untuk hari ini apakah masih ada ekstra kolektor? Ada? Masih ada ekstra kolektor kah pagi hari ini? Oh tidak ada, baik. Bapak Ibu Saudara nanti ketika pulang dari tempat ini, seperti biasa kita memberikan persembahannya dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan, kita satu-satu mulai dari barisan yang terbelakang. Dan pagi hari ini juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan. Untuk pemberitaan firman Tuhan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gideon Krisna Wijaya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang bertugas pagi hari ini di tim pelayanan mimbar maupun protokol kesehatan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk saya rasa tidak ada pengumuman lainnya, dan pelaksanaan Natal sendiri tadi sudah saya informasikan yaitu sesuai dengan sesinya masing-masing. Untuk pengumuman lebih lanjut bisa jemaat nanti lihat di WA grup jemaat. Dan sekian pengumuman yang bisa disampaikan pagi hari ini. Selanjutnya untuk doa penutup dan berkat dipersilakan kepada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bantu doa untuk Ibu Cece yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam, biarlah kita dukung dalam doa. Juga berdoa untuk Ibu Erna Sinaga di mana papahnya telah Tuhan panggil. Juga berdoa untuk Ibu Ruth di mana papa mertuanya sudah meninggal dunia. Biarlah kita doakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap menjaga kesehatan, ya. Biar kita tetap juga memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui apapun yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kita, beri yang terbaik ya Tuhan. No hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan bagimu Yesus, haleluya Yesus. Terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku
segenap jiwaku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus memberi yang terbaik ya Tuhan. Selama kami hidup di dalam dunia ini ya Tuhan, biarlah hidup kami dihiasi dengan sesuatu yang indah ya Tuhan. Dengan hati yang takut kepadamu ya Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami secara pribadi ya Tuhan. Untuk kami boleh mengenal kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pakai hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh saling menghiasi satu dengan yang lainnya Tuhan. Dengan sesuatu yang baik ya Tuhan. Dengan sesuatu yang benar ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan ampuni atas segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Baik di masa lalu kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau maju dan bangkit bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau menghiasi sesuatu yang terbaik bagi Engkau saja ya Tuhan. Dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam pekan ini. Diserahkan buat Ibu Kesi, buat Bapak Ahon, buat Ibu Erna Sinaga, buat Bapak Yaps Wilyong ya Tuhan, buat Saudara Kristeo ya Tuhan, dan Ibu Oni ya Bapa. Berkati mereka yang berulang tahun di dalam pekan ini Bapa. Biarlah mereka Tuhan menghiasi hidup mereka ya Tuhan dengan sesuatu yang baik ya Tuhan Yesus. Dengan sesuatu yang benar yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dalam segenap hidup mereka kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh taat kepadamu ya Tuhan. Dan tetap setia menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat Ibu Cece ya Tuhan yang dirawat di Rumah Sakit Siloam ya Bapa. Tuhan tolong Kau berikan kekuatan, Tuhan tolong berikan kesehatan yang sempurna buat Ibu Cece ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus buat Ibu Cece ya Tuhan. Engkau yang menjadi sahabat di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Ibu Cece ya Tuhan. Pulihkan kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang lain yang sakit ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa. Anak-anakmu yang telah lanjut usia ya Tuhan. Tuhan menolong mereka semua ya Bapa. Dan anak-anakmu yang Tuhan yang tidak bisa mengikuti ibadah ya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing ya Bapa yang telah lanjut usia. Biar Tuhan tolong iman mereka semua ya Tuhan. Pengharapan mereka kepadamu tetap kuat ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka semua pribadi lepas pribadi yang telah lanjut usia ya Bapa. Saat ini kami menyerahkan untuk Natal kami ya Tuhan. Baik Natal umum maupun Natal sekolah minggu ya Bapa. Biarlah kami persembahkan hidup kami ya Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Baik di gerejamu ya Tuhan ketika kami merayakan Natal ya Bapa maupun secara online ya Tuhan sesuai dengan peraturan pemerintah ya Tuhan Yesus Kristus. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, dengan hati yang tetap bersuka cita kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kau telah lahir bagi kami, Kau telah lahir bagi hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin acara Natal kami ya Tuhan. Biar semuanya itu ya Tuhan boleh tetap menyukakan hati Engkau saja Tuhan. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan melalui apapun yang kami perbuat dalam segenap hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Erna ya Tuhan. Dan buat Ibu Ruth ya Tuhan. Di mana ya Tuhan orang yang dikasihnya ya Tuhan telah Engkau panggil ya Tuhan. Tuhan tolong memberikan kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi mereka semua ya Bapa. Saat ini kami serahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan dalam segala sesuatunya ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus berkati bangsa kami ya Tuhan. Kau menolong keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kau menolong keadaan kota kami Rangkas Bitung ya Bapa. Berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan beserta jajarannya Tuhan. Berkati Ibu Bupati kami beserta jajarannya Tuhan. Biar Tuhan memakai para pimpinan kami ya Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka semua ya Tuhan Yesus Kristus. Kau lindungi setiap umat-Mu, Kau lindungi gereja-gereja-Mu yang ada di Kabupaten Lebak ini ya Tuhan dari virus COVID-19 ya Bapa. Dan biarlah kami tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar saat ini Tuhan kami tetap memberi yang terbaik ya Tuhan. Untuk kami tetap menjaga nama baik kami ya Tuhan. Untuk kami tetap menjaga nama baik gereja-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ya Tuhan, Kau memberikan kemampuan bagi kami semua. Untuk kami boleh berkata-kata dengan benar ya Tuhan. Untuk kami tetap berkata-kata dengan positif satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan sehingga pemikiran hidup kami ya Tuhan boleh disempurnakan oleh Engkau saja ya Tuhan. Tubuh jiwa kami ya Tuhan dan roh kami boleh sempurna di hadapan Engkau sampai selama-lamanya ya Bapa. Dan Tuhan berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan tetap beserta bagi kami sekalian ya Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau ya Tuhan. Berkati song leader, singer, pemain musik ya Tuhan. Dan semua yang melayani Engkau ya Tuhan.
Biar berkat Tuhan turun atas mereka semua ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup keluarga kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati kehidupan kami dalam ekonomi kami ya Tuhan. Di GBI Rangkas Bitung Tuhan, berkat Tuhan tercurah terus ya Tuhan. Dalam setiap keluarga-keluarga umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Bapa. Kau tetap memberikan damai sejahtera dalam kami menghadapi masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami ya Tuhan, kami tetap siap menghadapi setiap proses demi proses ya Tuhan. Dengan sesuatu yang baik ya Tuhan Yesus yang telah Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan hiasan-hiasan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan pimpin kami ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Baik persembahan kolekte ya Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan sosial, persembahan pemberian tanah gereja-Mu dan persembahan Natal. Biar semua itu kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapa. Dan Tuhan memimpin kami, bagi kami semua yang hadir ya Tuhan. Dalam perjalanan kami untuk pulang ya Bapa. Biar Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Untuk kami tetap melangkah di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat dan rahmatnya yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih damai sejahtera dari Yesus melimpah atas hidupmu. Dan tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih jemaat Tuhan, selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.